لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli, faghfirli, faghfirli. Faghfir lana ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhal khadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang ceria ini, seceriah wajah saya. Alhamdulillah kegembiraan yang luar biasa ketika saya mendengarkan setoran-setoran khataman Al-Qur'an dari para santri, dari para jamaah adalah bentuk kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, jujur ketika saya mendengarkan Bapak Ibu setor, Pak Ustadz, terima kasih atas bimbingannya. Saya sudah hatam 4 kali, saya sudah hatam 5 kali, saya sudah hatam 3 kali, saya sudah hatam 2 kali. Allahu Akbar. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Terlebih kalau ada embel-embelnya, bilangnya apa? Sebelum saya kenal dengan munajat gedor pintu langit, saya enggak pernah hatam. Tapi setelah kenal munajat gedor pintu langit, saya berhatam-hatam. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Oleh karenanya, izinkan saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudaraku semua, ayah bundaku, bapak ibuku semua yang sudah menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Terlebih malam hari ini ayah bunda, ya, bertepatan dengan malam ke-17, ya, yang mana kita sama-sama ketahui, ya, adalah turunnya Al-Quranul Karim, ya. Jadi
ada namanya nuzulul Quran. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kegembiraan, Bu. Ya. Maaf ke 18 ya. Saya ingat 17 mulu. Karena seingatan saya nuzulul Qurannya itu. Ya. Nah, jadi ayah bunda, perlu kita ketahui, ya, itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Ya, ketika para nabi yang lain, ya, dikasih mukjizat, ya, katakanlah bisa membelah lautan, ada mukjizat bisa berbicara dengan hewan, ya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mukjizat yang boleh jadi tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Nah, ya, dan banyak sekali. Nah, dan makna dari mukjizat itu adalah sesuatu yang diterima yang tidak masuk akal. Itulah namanya mukjizat. Begitu ya. Maka dari itu selalu kita bertawasul, ya. Ya. Bi mukjizatil Qur'anil azim. Kan? Dengan mukjizatnya Al-Qur'an yang terus kita dawamkan setiap hari, maka Allah akan memperlihatkan kekuasaannya. Ya. Nah, begitu ya. Allahu. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ya. Nah, Al-Qur'an tidak bisa disamakan dengan membaca buku yang lain. Saya katakan buku ya, saya tidak mengatakan kitab. Padahal kitab itu bahasa Arab. Buku bahasa Indonesia. Ya. Ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surah yang di awal ayatnya perintahnya adalah bacalah. Ya. Iqra. Nah, bayangin tuh. Ya. Jadi di surah Al-Alaq itu Allah perintahkan apa? Bacalah. Ya. Bukan hafallah. Bukan juga tadaburlah. Bukan juga apa lagi? Ya. Tapi baca. Ya. Kita disuruh baca. Bayangin, inilah kuasanya Allah. Kita hanya disuruh baca, Bunda. Ya. Perkara nanti mau kita artikan, mau kita tadabburi, mau kita implementasikan apa itu perintah dari Al-Quran itu nanti. Ya, yang penting PR utama kita adalah membaca. Ah. Ya. Ya, bacalah. Nah, oleh karenanya saudaraku, saya sangat bersyukur sudah ribuan santri kita, ribuan sudah jamaah kita yang mohon maaf ya, setelah bertemu dengan munajat gedor pintu langit, merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ya minimal ada 4 Bapak Ibu, ini udah saya sampaikan juga kemarin kalau saya. Ya. 4 perkara yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Yang paling utama adalah tentunya pahala. Kita bicara pahala ya, walaupun ya mohon maaf, ini jangan ketergantungan dari unsur pahalanya. Tapi makna pahala di sini adalah agar supaya kita semangat membaca Al-Quran. Bahwa yang kita baca itu bukanlah per kalimat, bukanlah per lembar, bukanlah per kata, bukan juga per juz. Tapi yang kita dapatkan adalah per huruf.
Bayangin tuh. Ya. Ini kebayang nggak kira-kira nih? Ya. Kalau kita mau baca itu Allahu Akbar ya. Ya. Apalagi kalau sudah sampai satu hari, satu malam itu sudah mendapat angka di angka 5 juz. 5 juz itu Bunda, kalau pakai mushaf yang lama itu 9 lembar. Kalau pakai mushaf Utsmani itu biasanya 10 lembar. Ya. Gitu ya. Dan kalau pakai, saya nggak tahu ya mushaf apa itu yang pernah saya temuin itu 11 lembar. Ya. Jadi bacaannya agak sedikit jarang-jarang begitu. Itu 11 lembar itu. Tapi ya rata-rata yang saya baca saat ini itu 9 atau 10. Nah, tergantung mushafnya ya. Ya. Dikali 5, katakanlah 10 lembar. Ini bukan halamannya beda. Kalau halaman itu kan belepek-belepek gitu. Tak-tak itu halaman. Ini mah 1 lembar. Ya. 10 lembar dalam 1 juz. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran dalam 1 hari, 1 malam 5 juz, maka Bapak Ibu menghatam Al-Quran itu 50 lembar. Ya. Pertanyaannya sekarang, 1 lembar saja itu sudah berapa ratus huruf? Ya. Berapa ratus huruf dikali berapa puluh lembar? Kebayang nggak kira-kira? Masya Allah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, apa yang kita dapat di saat kita membaca Al-Quran? Ya, ternyata Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat, penolong kita di yaumil qiyamah. Ya, itu dalilnya sahih. Ya, dalilnya 8 lembar. Kayaknya bukan 8 lembar deh, Bu. Coba dihitung ulang deh. Setahu saya 9 lembar deh. Nggak tahu kalau misalnya ada mushaf yang baru yang tulisannya lebih diperpadat, boleh jadi. Tapi setahu saya yang masyhur itu adalah 9 lembar. Ya, 9 dan 10. Kalau 8 saya belum ketemu saya kalau 8. Ya. Kalau yang sering saya baca tuh 9, 10, 9, 10. Di rumah ini Bu ada hampir 30 Al-Quran Bu, jenis. Ya, jenisnya ya, nggak sama. Jadi ada 30 Al-Quran lebih malah. Bahkan saya punya Al-Quran itu terjemah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, tebalnya segini. Ya, itu 1 juznya itu bisa nyampe berapa? 20 lembar. Karena berikut terjemahan. Ya kan, mayoritas 10 kan? Kalau nggak 10, 9. Itu mayoritas ya. Kalau ada 8, saya belum pernah ketemu 8. Nah, Bapak Ibu, ya. Al-Quran hadir nantinya sebagai penolong di yaumil kiamat, di akhirat nanti. Saya bilang sama jamaah, ente nggak usah mikir akhirat dulu. Ya. Di depan mata saja, kalau kita rajin, ya, kalau kita rajin membaca Al-Quran, ya, nggak usah pikir akhirat dulu. Di dunia saja kita udah ditolong, apalagi di akhirat, gitu loh maksudnya. Ya. Saya katakan gini, demi Allah, ya. Banyak sekali sudah santri kita, banyak sekali sudah ya jamaah kita datang ke Pondok Syed Malomo, resep yang saya kasih baca Al-Qur'an. Ya. Dan saya sampaikan, demi Allah, di saat saya terpuruk, di saat saya sedang betul-betul tersungkur, di saat saya tanyunyu nasa ngogi tak butuh nasa ngogi ya, kepentok, Al-Quran lah yang menolong saya. Ya. Ini kita di dunia loh, ini di dunia, belum di akhirat. Ini baru di dunia. Ya. Apalagi di akhirat.
Nah, maka dari itu kemarin VT saya sudah keluarkan. Ya. Saya sudah keluarkan VT saya kemarin. Apa yang saya bilang? Ya. Amalan yang paling tertinggi posisinya adalah Iqra'ul Quran. Ya. Bacalah Al-Quran. Ya. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Tuh. Ini adalah hadis-hadis sahih semua nih. Ya. Ya. Itu luar biasa itu. Ya. Nah, oleh karenanya kalau ada yang nangis, ada yang merengek ke saya, Pak Ustadz, hutang saya gimana? Besok mentok Ustadz, besok saya sudah deadline. Ya Allah besok begini, ya Allah begini Ustadz, ya Allah begini. Jawaban saya istiqomah TTS. Cuma itu. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah Bapak Ibu, ini yang bikin saya sedih. Di saat saya katakan begini, jawabannya, aduh itu dia Pak Ustadz, saya belum bisa. Hei, kan Anda sendiri yang minta, tapi Anda sendiri mengatakan nggak bisa. Padahal barusan ngomong, berikan saya amalan tertinggi Ustadz, berikan saya amalan yang paling the best, berikan saya amalan yang paling top chair. Saya kasih. Ini, kalau Bapak Ibu ingin amalan yang paling top chair, qiraatul Quran. Nah, itu dia Pak Ustadz, saya kalau ngaji belum bisa. La ilaha illallah. Barusan minta yang paling top chair. Barusan minta yang paling tinggi posisinya. Giliran disuruh ngaji, alasannya ribuan. Nah, sekarang saya nanya, ayo, ya. Ini nanti zakatnya nanti ya. Besok aja kita lanjut urusan zakat. Ini Al-Quran dulu nih. Maksudnya biar, karena banyak sekali jamaah kita yang mentok. Ya, suami kabur, istri kabur, ekonomi nyunsep, ya, hutang nggak pernah selesai. Apalagi, ya, istri bandel, suami nakal, macem-macem deh, ya. Obatnya apa? Al-Quran. Ya. Nah, dari mana dasar Al-Quran? Kalau Anda mengatakan dalilnya mana, berarti Anda nggak pernah ngaji. Ya. Kalau Anda yang mengatakan mana dalilnya, Anda nggak pernah ngaji. Jelas-jelas itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ini yang selalu kita baca untuk obat. Ruqyah. Syifa di situ bukan hanya sekedar sakit bisul, bukan hanya sekedar sakit kanker, bukan hanya sekedar sakit fisik. Tapi syifa yang dimaksud di situ adalah segala penyakit lahiriah batiniah. Nah, ini mohon maaf Bunda ya, ini saya sedikit ya agak sedikit gergetan. Kalau saya sudah membahas Al-Quran itu membara hidup saya itu, ya. Semangatnya luar biasa kalau urusan Al-Quran. Kenapa? Karena gara-gara Al-Quran lah saya bisa seperti ini. Gara-gara Al-Quran lah Allah angkat derajat kita semua. Ya. Allahu Akbar. Ya. Luar biasa. Kalau nggak percaya, dicoba aja. Toh juga kan. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang ini pemahaman yang sangat keliru. Pak Ustadz, saya sudah paksain ngaji. Udah 3 hari saya paksain ngaji, tapi kok hajat saya belum terkabul. Nah, ini yang agak error sudah otaknya kalau begini. Ya. Seakan-akan kalau Anda ngaji rugi. Nah, komplain ke Aris. Komplain. Pak Ustadz, saya sudah 40 hari ini nunain TTS. Saya sudah ngaji, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah. Tapi buktinya belum terkabul nih doa saya. Pertanyaan saya, apakah Anda rugi? Ya. Kecuali begini, saat saya suruh, Anda setoran dulu ke saya. Sekian angkanya.
TF dulu. Nah, enggak terkabul, berarti saya penipu. Panggil saya penipu. Kan begitu. Lah kan ini kan saya cuma mengajak, ayo, mau enggak? Ayo, mau enggak? Ayo, kalau mau ayo, kalau yakin ayo, kalau enggak yakin enggak usah. Saya enggak maksain yang enggak yakin. Yang yakin aja. Kan begitu. Ya. Ini pakai mindset kita betul-betul harus diluruskan ini. Ya. Kehadiran Al-Quran di ayah bunda itu adalah anugerah terindah. Maaf, nenek-nenek, emak-emak yang usianya udah 50 tahun, yang tadinya belum kenal Al-Quran, setelah gabung di Munajat Gedor Pintu Langit, masuk jadi santrinya Pondok Sehat Malomo, sekarang sudah bisa hatam per bulannya 3 kali. Apakah itu bukan anugerah yang terindah? Itulah harta sesungguhnya yang Bapak Ibu bawa pulang nanti. Itu. Nih, mana nih Ibu Muslihah mana nih? Saya kalau ingat Ibu Muslihah pengen nangis saya. Ya, bayangin. Ibu Muslihah ini udah 70, 72, 73 tahun sudah. Dari Lamongan, jauh-jauh dari Lamongan mau ketemu sama Aris Alwi ke Bogor. Ya, sendirian. Dewi tuh, sendirian. Ya, bayangin tuh. Kenapa? Beliau berucap syukur kepada Allah, wasilah Aris Alwi, beliau kenal Al-Quran. Allahu Akbar. Nikmat. Nikmat sekali ya Bunda. Berat. Ya kalau nggak berat mah, itu mah bukan. Ya Allah. Inilah ya Bunda. Tapi kan saya nggak tahu artinya Ustadz. Bu, Pak, kalau Bapak Ibu mau ngaji, mau tahu artinya, nggak bakal ngaji-ngaji nanti. Perintah utamanya adalah ikro. Bukan tahu artinya dulu. Ikro, baca dulu. Nanti urusan tahu artinya itu urusan ke-13. Itulah hebatnya Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain. Bapak Ibu kalau baca buku PMP, Pendidikan Moral Pancasila zaman bala, udah nggak ada sekarang ya. Buku matematika, buku biologi, buku fisika. Coba Bapak Ibu baca. Ya. Ada nggak pengaruh di otak Ibu? Yang ada makin belenger itu. Kebelenger itu otak. Ya. Tapi ingat, di saat Al-Quran kita baca, sakit kepala, pusing, mumet, gundah, gulana, rungsing, nyungsep, tanyunyu, tak butuh, agafi. Ambil Al-Quran. Ya. Saya nggak tahu Ustaz artinya, nggak usah. Baca aja dulu. Dibaca aja dulu. Ya. Dibaca aja dulu. Aja na yolo, tenggarang makada agar tina baca bawah nih yolo. Nanti juga pelan-pelan akan muncul itu. Itulah dahsyatnya Al-Quran itu. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Ya. Ibu, ini hati saya nih, Bu, ya. Sehari kalau saya nggak ngaji, kayak gimana gitu ya? Kayak kok hati saya itu kayak gimana gitu ya? Kayak nggak nyaman aja. Nah, itu kalau saya nggak ngaji tuh, nggak nyaman aja. Kemudian ngaji, walaupun cuma selembar, ngaji. Tahu nggak saya artinya tuh Al-Quran tadi? Nggak tahu saya apa yang dibaca tadi. Cuma baca doang. Ya. Dibaca di bawah. Itu tunggu 1, 2 menit, 3 menit setelah kita ngaji. Itu kayak dikasih fresh care ya. Dikasih kayak ringan pikiran tuh. Tentrem banget badan tuh pikiran. Hati kita tenang banget. Logikanya apa? Kalau pakai logika nggak bakal masuk, Ibu. Ya.
Kalau pakai logika nggak bakal masuk. Ya. Karena di sini adalah keyakinan. Di sini keyakinan. Kalau kita pakai logika, enggak. Ya ibu Surahdian itu. Kalau ibu enggak baca Al-Quran sehari aja. Enggak usah sehari deh. Kelamaan sehari, 12 jam. Ya. Dari pagi sampai siang aja. Enggak baca Al-Quran. Coba deh tes deh. Ya. Asa-asa kumaha gitu teh. Jadi kayak aya anu salah ya. Sama nang kesedim mak ganjal kue kieu ya. Di hati itu kos aya ngeganjal di hati itu. Lamun teu ngaji ya, genep jam we. Ulah sapoen ulah genep jam we. 6 jam aja nggak usah ngaji. Itu hati kita tuh wangi mana ke majalah disedih. Nggak enak banget perasaan itu. Ini ibu saya campur-campur bahasa saya bu ya, karena ternyata setelah saya buka itu Sulawesi itu adalah santri kedua terbanyak setelah Jawa Barat. Ya. Jadi ada 30% santri kita ada di Sulawesi. Makanya saya imbangi dengan bahasa Bugis. Ya. Saya kan dapat ini surat pemberitahuan dari TikTok, dari Facebook bahwa 38% jamaah kita di Sulawesi. Berarti orang Bugis sama Makassar toh. Makanya saya imbangi bahasa saya. Ya. Yang paling banyak itu Jawa Barat. Jawa Barat itu meliputi apa? Ya Sunda. Kan gitu. Ya tuh Bu asak gaduh hutang gitu ya. Nah, sekarang ayo jangan cuma kita terlilit hutang dalam keuangan. Ayo bayar hutang kita melalui Al-Qur'an. Begitu caranya. Ya. Iya mah la ilaha illallah. Iya Ustazah Lilisnya sok ayeuna urang naros ieu. Tah. Kumaha asana teh? Lamun teu ngaji. Ya. Sok. Saya tantangin sekarang. Ya. Andi Hasanuddin, orang Bugis juga kah? Masya Allah. Ya. Coba. Nah. Makanya ya Bunda, kalau ada yang komplain nih ceritanya nih ke saya. Pak Ustadz, saya sudah TTS nih 4 bulan, 1 tahun, tapi kok hajat saya belum terkabulkan. Pertanyaan saya, sekalipun hajat Bapak Ibu belum terkabulkan, apakah Anda rugi? Nah, gitu deh. Itu aja. Alhamdulillah Fangaji Sukawati mega ogi. 30%, berarti kalau misalnya ada 1.000 orang yang nonton. Ini kan kita nggak pernah 1.000, di atas 1.000. Rata-rata setiap malam 5.000 yang nonton. Kalau 5.000 dibagi 30% itu berarti sekitar 1.500, 1.700-an yang nonton orang Bugis. TTS apa Pak Ustadz? Ini santri baru nih, jamaah baru. TTS tahajud tilawah sedekah. Nah, ya. Allahu Akbar. Nikmat loh ayah bunda. Nikmat. Ya. Iya. Engkau gipinrang ya. Ya. Tadi malam saya isi ceramah di KKSS di Bogor. Ketemu dengan saudara-saudara kita di situ. Hampir 90% itu Bugis. Ya. Saya pakai bahasa Bugis ceramah. Ya. Itu luar biasa ya. Antusias masyarakat itu. Ya. Pak Haji gimana supaya suami balik lagi ke rumah? Bacain Al-Quran. Ya boleh jadi rumahnya panas itu. Ya. Oh gitu boleh nih Fang. Ye, Fang Haji. Ya, Fang Haji. Ini karena Fang Haji Mangkana. Ya. Ya. Suami kabur, bacain Al-Quran rumahnya. Boleh jadi suaminya kabur karena panas rumahnya. Istri kabur, boleh jadi rumahnya panas, bacain Al-Quran.
Karena Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah obat. Ya, jadi otak kita jangan bilang obat itu cuma agak seneh, seakan-akan cuma sakit bisul, sakit kanker, sakit kepala. Enggak. Al-Quran itu mengobati segala macam penyakit. Dan hebatnya lagi, Al-Quran itu ya masuk dalam segala lini. Nih ayah bunda, nih Al-Quran ini. Nih, Al-Quran medis ini yang saya baca terus nih ya. Pagi-pagi Al-Waqiah saya buka Al-Quran ini. Itulah ilaha illallah sampai-sampai daging kelinci dibahas. Ya. Air apa namanya? Agak senang itu yang apa sayang namanya? Air yang beras itu sayang? Tajin. Air tajin dibahas. Tuh. Ternyata itu obat semua itu. Ya. Tuh. Daging burung merpati. Tuh. Dibahas semua itu. Tuh. Ada di Al-Quran ini semua. Daging kijang. Daging kelinci. Daging kuda. Tuh. Onta. Tuh. Buah labu manis. Ini lengkap nih. Tuh. Ini bukan iklan ya. Bukan iklan. Tapi itu Al-Quran medis itu. Ya. Ibu Ica sing enggal damang ya, Bu. Jadi kalau misalnya gini. Ini perlu saya sampaikan ya. Semuanya ya. Kalau ada di antara kita di sini, angka kena nama kada kali malas uluna sakit kepala terus. Sakit kepala itu muncul bukan hanya sekedar karena fisik, tapi itu biasanya ada psikis. Kan begitu toh? Ya. Mari sama-sama kita obati dengan Al-Qur'an. Ya, hakul yakin. Inilah yang sudah ketinggalan kita semuanya sudah ini. Ya, kalau kita sakit pasti coba saya nanya sekarang ini pakai logika saja. Ya, kalau bapak ibu sakit, otaknya kemana arahnya? Ini contoh, ini bukan sakit fisik ya, bukan sakit fisik ya, fisikis, sakit fisik. Misalkan sakit gigi, ayo otaknya kemana ibu? Pasti kan pengennya makan obat sakit gigi kan? Kalau ibu sedang demam, pasti bawaannya apa? Pengen minum obat yang warna oranye putih kan? Ya. Kan begitu. Ya. Coba sekarang rubah. Ya. Ini tadi malam mungkin saya kurang tidur kemarin, sakit sekali kepalaku ini. Ya. Sakit sekali. Kalau mungkin orang yang udah candu obat, dikit-dikit minum obat. Ya, obatnya obat kimia pula diminum tuh. Ya. Yang saya ambil apa? Ya. Obatnya minum yang banyak, tidur. Ini alhamdulillah bangun seger ini. Ngantuk hilang, ngaji enak. Tadi berpejus saya baca enak banget ngajinya itu. Apalagi malam ini malam nuzulul Quran. Ya, malam ke-18. Nikmat sekali ya Bunda. Ya, itulah Al-Quran. Nah, jadi yang pertama adalah mendapatkan pahala per huruf. Yang kedua mendapatkan syafaat, pertolongan, ya. Saya katakan bukan hanya sekedar pertolongan di akhirat nanti, tapi di dunia saja kita sudah dapat pertolongan. Kemudian yang ketiga apa? Al-Quran itu sebagai penenang. Ya. Zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran. Ya. Ternyata zikir yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa saudara-saudaraku? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu sama halnya dengan analogi kita sedang berdialog dengan Tuhan semesta alam. Kita sedang berdialog ini. Ya. Ini kita sedang berdialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba tuh, kita sedang dialog sama Allah. Kita sampaikan, Maha Suci Engkau ya Allah, yang Maha Kasih, yang Maha Sayang ya Allah. Coba. Hanya kepadamu lah aku menyembah, hanya kepadamu lah aku beribadah ya Allah. Coba tuh. Dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan ya Allah. Coba. Kita sedang laporan. Kita sedang berdialog sama Allah. Ya. Bagaimana Allah menyampaikan dalam surah Ghafir 60. Ud'uni astajib lakum. Ya. Ketika engkau berdoa, berdoalah kepadaku, maka ku kabulkan doamu. Siapa yang ngomong itu coba? Ayo. Kan Allah yang ngomong itu. Allah menyampaikan dalam kitabnya. Ya. Coba tuh. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwarrahmanur rahim. Coba. Nikmat sekali itu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Tuh. Masya Allah. Ini kalau kita artikan apa yang dibaca tadi itu, coba. Dialah semuanya yang mengatur. Ya. Allahu Akbar. Ya. Itu kan doa yang barusan saya bacaan yang barusan saya baca itu ruqyah semua itu. Ya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilayhi yurja'un fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Coba tuh. Nah, ini kita cuma ngaji loh. Ini kita cuma baca doang. Sekarang coba buka artinya apa itu. Allahu Akbar. Ya. Coba buka artinya apa itu. Ini kita belum tafsir ya. Baru buka arti doang. Terjemahnya doang. Apalagi kalau kita buka tafsirnya. Allahu Akbar. Itulah nikmatnya Al-Quran. Nah, maka dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yo. Antum, Anda, Bapak Ibu semua, kakak-kakakku, ya, ayah bundaku. Jangan cuma teriak-teriak. Bagaimana ini Ustadz? Bagaimana ini Ustadz? Bagaimana ini Ustadz? Ngaji. Itu solusinya. Giliran saya minta ngaji, alasannya 1000 alasan.
Awe fuang la taala. Teki cara ko mapake. Angaji ki. Ya, ngaji ki. Sok buka Al-Qur'an, ya. Nah, makanya sebagai penutup sebelum kita berdoa, ya apa ya? Pano abdi teh tos iya caian wae terus. Naon ya? Naon ya? Ini kita tidak ada pengakuan ilmu di sini, ya. Mohon yang komentarnya prasangka buruk mending nggak usah ikut di sini ya. Ini adalah Bapak Ibu, saya sampaikan apa yang saya sampaikan di sini adalah sebagai motivasi, penyemangat. Bukan saya mengaku ilmu saya paling tinggi, bukan. Ya, ini ada yang salah paham. Makanya ikutin, jangan langsung nyemplung. Ya. Sederhana kok. Ayo, surah apa? Ibu Trisnaningrum, surah apa yang saya baca tadi? Ada yang tahu nggak? Ya. Surah Al-Hasr. Ya, akhir dari surah Al-Hasr. Nah, jadi mungkin kalau orang yang baru masuk dikiranya kita sombong di sini. Padahal maaf, makanya ikutin terus kajian ini biar nggak salah paham, biar nggak salah sangka. Oh. Kalau yang terakhir itu sifat tadi 36, Al-An'am 36. Oh. Al-An'am 36. Itu surah sifat semua. Al-Hasr, ujung, Al-An'am, terus Al-Baqarah, itu surah sifat semua itu. Biarin lah Bu, biarin. Ya. Kalau nggak ada gitu kan, kalau nggak ada yang ngejelekin kita, nanti pahala apa? Dosa-dosa kita nggak ada yang nyedot. Biarin dia yang ngejelekin barusan. Terima kasih udah nyedot dosa saya. Itu aja. Gitu ya. Nah, begitu ya Bunda ya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa yuk sama-sama kita pahami, setelah Bapak Ibu membaca Al-Quran atau mengaji atau tilawah atau kiroah, jangan langsung ditutup. Boleh ditutup Al-Qurannya, tapi jangan langsung tinggal. Jangan cuma gini, Shadaqallahul azim, langsung ninggalin, jangan. Itu Al-Quran dipeluk, dicium. Ya, dicium, sampaikan hajatnya di situ. Ya, sampaikan hajatnya di situ. Dipeluk, dicium, sampaikan hajatnya. Ya Allah. Bi barakatil Qur'anil azim, bi syafaatil Qur'anil azim, bi mu'jizatil Qur'anil azim, bi karamatil Qur'anil azim, bi hurmatil Qur'anil azim, bi syifa'il Qur'anil azim, bi syafaatil Qur'anil azim, bi azamatil Qur'anil azim. 7 perkara itu sampaikan. Ya Allah, dengan 7 perkara ini, dengan Al-Qur'anmu ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajatku. Nah begitu Bunda. Ini mah kita kebiasaan habis ngaji langsung ninggalin. Kadang ada yang, ini maaf ya, ini adab kita mengaji itu perlu kita pahami. Jangan sampai Al-Quran kita tinggal dalam keadaan masih telentang. Ini Al-Quran kita tinggalin, telentang masih nggak ditutup, ninggalin. Jangan. Ya, tutup Al-Qurannya, baru cium, baru minta. Begitu. Al-Quran itu karomah. Ya, penuh karomah, penuh mukjizat. Jangan dianggap kayak buku biasa. Ya, dulu mah, ya maaf ya, dulu kalau saya naruh Al-Quran di bawah dimarahin saya sama emak saya, itu diketok kepala saya. Ya. Taruh Al-Quran di tempat yang baik. Ya. Ya. Yuk kita berdoa ya, udah lewat waktu nih. Yuk. Ya. Kali lagi saya minta kepada yang hanya ingin berprasangka buruk, sebaiknya nggak usah masuk di sini. Kalaupun masuk, terima kasih sudah mengambil dosa saya. Ya, kasih ya.
Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ya Babaru, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Mansur Sudin bin Haji. Pausan Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif, Ustazuna Bagur Sukubul, Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yuk, siapkan air. Aku yakin. Ingat, barusan kita bahas Al-Quran atau Syifa. Yang kita baca ini bukan abda kadabrah, bukan. Yang kita baca kumpulan ayat-ayat Syifa. Lantas apa yang bikin Anda ragu? Ya, hakul yakin. Ya, hakul yakin. Dan alhamdulillah sudah ribuan sudah membuktikan. Ya, yang ngikutin setiap hari ini sudah malam ke-650, hampir 2 tahun sudah. Sebenarnya udah mau masuk 3 tahun ya. Ini tahun ketiga sudah. Cuma yang tercatat segitu. Ya, ingat saudaraku. Ini Al-Qur'an kita baca. Yuk. Biniatis sifa. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali, termasuk yang menghujat, termasuk yang menjelekkan, termasuk yang enggak suka dengan live streaming kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dengkinya ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kedengkiannya ya Allah. Sembuhkanlah penyakit batinnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakit lahiriahnya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kebesaran keesanmu ya Allah. Dengan kekuatan Al-Quran. Kebesaran Al-Quran. Syifa, syafaat, mukjizat, karamah, keberkahan, keagungan. Ya Allah. Kehormatan Al-Quran ya Allah. Kami mohon. Angkatlah seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Tanpa terkecuali. Seluruh penonton yang ikut ya Allah, baik yang menjelek-jelekkan maupun yang betul-betul yang mengikuti dengan iman, kami mohon ya Allah, buktikanlah kuasa-Mu ya Allah, angkatlah seluruh penyakit saudara kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani fa huwa alladzi khayyatu. Wa idza maridtu huwa yashfin. Wa yamsaskallahu bidurin fala kasifa lahu illa hu wa yudka bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi ma'afi makafi makafi kasabukafi umatika, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah min syarri wajil wasqani wal junil barsi wal jisami, ma'a seluruh penyakit yang ada di tubuhnya ya Allah, tanpa terkecuali, dipegang, dielus, diempak-empak. Minta sama Allah ya Allah. Hadirkan Allah di hadapan kita. Peluk Allahnya ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma minal abdiz zalili 'asi'al mutarfi ilal malikil kabir jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni massanyad durru anta arhamur rahimin. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma al-hujam. Allahumma dafa'ni kul hamagha min kama tashabbiha la ilaha illa anta wa iyyam sasqallahu bin fala kasifa lahu illa hu
Wa ayyam saskallahu bidun fala kasifalahu illahu wa ayyuka bi khairin fala raddu li fadli. Fasayakfikahumullah wa huwas-sam. 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 Hunazilan mutafarikatan mi'atil qadir. Hunazilan mutafarikatan mi'atil. Hunazilan mutafarikatan mi'atil. Hunazilan mutafarikatan mi'atil. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bibarakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yo, sesi terakhir. Enggak usah malu. Yuk, angkat tangannya. Minta sama Allah. Allah itu kaya. Dan Allah itu bukan pelit. Allah maha pemberi kekayaan. Allah itu bukan pelit. Allah maha pembuka segala pintu kebaikan. Allah itu enggak pelit. Allah maha pemberi rezeki. Apa yang kita takutkan? Ya Allah, ya Hanan. Ya Allah, ya Mannan. Ya Allah, ya Fattah. Ya Allah, ya Razak. Ya Allah, ya Ghani. Ya Allah, ya Mughni. Ya Allah, ya Mughni. Aghnina, ya Allah. Aghnina, ya Allah. Aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'al batila batila wa ittiba'. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina, wa fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Yang masih ada tinggal 12 hari lagi ini, ya Allah, berkahilah, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami semua, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami, ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang berlimpah ruah mengalir bagi air Zam-Zam, ya Allah. Gantilah kesedihan kami dengan kegembiraan, ya Allah. Gantilah kesulitan kami dengan kelapangan, ya Allah. Alirkanlah rezeki yang berlimpah ruah bagaikan air Zam-Zam, ya Allah. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk santri-santri ikutin. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah. Wabil huda wal rizqi ya razaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amruhum kana yaqulu wa min syillah hajatan fi nafsi wa qadaha rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Yuk. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal. Allahumma arzuqna ziyaratal. Allahumma arzuqna makharaja. Yuk, sampaikan ya Allah. Berikanlah kami kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan iman, ya Allah. Agar kami tidak diremehkan, ya Allah. Agar kami tidak dilecehkan. Agar kami tidak dipandang sebelah mata, ya Allah. Berikanlah kami kekayaan lahiriah, batiniah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, ya Allah. Yang kaya raya tajir melintir, miliarder dermawan, hartawan dermawan. Hadirkanlah anak keturunan jodoh untuk seluruh kami yang belum memiliki anak keturunan jodoh, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya, balak, bencana, dan musibah. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar seluruh aset-aset yang sudah kami doakan, ya Allah. Datangkanlah pembeli tanpa tawar, ya Allah. Summa da'uhunna. Hadirkanlah, ya Allah, pembeli tanpa tawar asetnya. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah khususun hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doana ya Allah. Biqabuli doa qad hajatina ya Allah. Ya Allah, terima kasih nikmat sekali kami berdoa di malam nuzulul Quran ini ya Allah. Kami berdoa bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, memohon kepada Allah. Memohon kepadamu ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat sekali ya Allah. Ya Allah, jangan Kau kecewakan kami ya Allah dengan doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, agar iman kami semakin mantap ya Allah. Agar keyakinan kami semakin mantap ya Allah. Buktikanlah esamu ya Allah. Buktikanlah kuasamu ya Allah. Istajib doana ya Allah. Dikabuli doana ya Allah. Qad hajatina ya Allah. Bapak Ibu, saya tidak pernah mengklaim diri saya yang paling terbaik. Saya juga tidak pernah mengklaim ilmu saya yang paling tinggi. Justru saya paling takut. Saya selalu menghargai ilmu-ilmu yang lain. Ya. Saya selalu menghargai amalan-amalan yang lain. Ya. Namun kehadiran saya di sini hanya sebagai motivasi, motivator untuk antum semua. Motivator untuk Bapak Ibu semua. Tanpa melihat latar belakang. Kaya raya, tajir melintirnya, enggak. Ya. Saya hanya mengajak, ayo terus dekati Allah. Tidak pernah saya katakan si A jelek, si B jelek, nggak pernah. Ya. Karena saya sendiri belum tentu baik, Bunda. Saya juga jahat, saya juga jelek. Saya hanya berupaya menjadi orang baik, walaupun belum baik. Ikhtiar. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keliru, kata-kata saya yang salah. Dan boleh jadi karena beginilah logat saya sebagai anak Bugis, sebagai anak Jambi, saya mohon maaf. Bukan saya marah, bukan saya galak. Inilah asli saya. Ya. Apa yang saya sampaikan semata-mata untuk mengajak Bapak Ibu lebih dekat lagi dengan Allah Jalla Jalaluh. Agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang belum saya jawab pertanyaannya, yang belum saya respon pertanyaannya, yang belum saya respon japrinya, belum saya respon komentar-komentarnya, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, karena keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu. Karena ayah bunda bukan kerjaan saya, bukan hanya itu. Saya juga harus menjemput rezeki saya di luar. Ya. Kerjaan saya bukan hanya di Pondok Sehat Molomo. Karena jujur Pondok Sehat Molomo itu gratis. Nggak ada seperti orang-orang di luar sana nyedot duit, enggak. Adapun rezeki yang Bapak Ibu salurkan itu bukan permintaan. Itu keikhlasan, keredoan Bapak Ibu. Jadi saya juga harus mengisi kajian, saya harus ngamen ke sana kemari sebagai wujud ikhtiar saya untuk menjemput rezeki. Jadi mohon maaf kalau ada yang terlambat saya jawab atau mungkin belum saya jawab, jangan marah-marah. Ya. Apalagi menjustifikasi nggak profesional, jangan ya. Kasihani saya, ya. Di sini nggak ada, ya. Di sini kita nggak ada bayaran, Bunda ya. Mohon maaf sekali. Apalagi dengan kalimat-kalimat yang nggak nyaman, gitu. Wah, ustaznya kok. Ya. Kalau ada yang belum saya tanggepin, sekali lagi saya mohon maaf. Barakallahu fikum, sampai ketemu di jantung Al-Waqiah. Terus kita gedor pintu langit Allah. Aku yakin depan mata kita sudah terbuka. Tinggal nunggu hitungan detik. Wabil khairi ya fattahu fattah, wabil huda wal rizki ya razaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amaruhu abuhu kana yukna'u minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk selamat bersantap sahur. Sembari ngunyah, sembari nelen, hati tetap beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun.
Ya, di waktu sahur itu banyakin istighfar. Ya, surah Nuh, surah Shad. Ya, ingin kaya raya, istighfar. Ya, itu 2 rujukan. Surah Nuh, surah Shad 35, Nuh 10, 11, 12, 13. Itu. Kalau ingin kaya raya, istighfar banyakin. Ya. Allahu Akbar. Barakallah. Sudah tadi salamnya ya. Yuk, selamat menikmati santap sahur ya, saudara-saudaraku semua ya. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, penontonnya berapa, Bu? 6.000 penontonnya, Bu. Ya, di TikTok 6.000 penontonnya. Masya Allah. Nggak main-main loh ini. Ya, penonton 6.000 begini masih ada aja. Tapi 1 orang doang tadi yang salah masuk kali ya. Atau ngelindur kali. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam